sebuah buku berjudul Apakah Bisa Menjadi Kudus? Ada banyak orang yang memberi judul ini kepada tulisan-tulisannya. Salah satunya Frank Duff, pendiri Legio Maria. Pertanyaan itu menggema di hatinya. Dan banyak orang juga, mungkin di antara kita juga ada yang bertanya di dalam hatinya, apakah aku bisa menjadi kudus? Karena kudus itu menurut saya tidak sama dengan kata suci. Kalau suci itu artinya tidak bernoda. Artinya hatinya itu bersih, tidak bernoda. Tapi tidak bercela itu artinya berbuat sesuatu yang benar, kudus. Itu artinya berbuat sesuatu yang benar. Bukan orang yang pasif, tetapi yang bekerja. Nah, bekerjanya untuk Tuhan, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Itulah kudus. Dalam perayaan Ekaristi, dalam doa syukur agung juga ada kata-kata menjadi kudus seperti engkau sendiri kudus adanya. Atau seperti kata-kata Yesus kepada murid-muridnya, jadilah kudus seperti Bapamu di surga. Tentu pelaksananya pertama-tama ke dunia ini untuk menunjukkan hal itu ialah Yesus Kristus sendiri. Karena Dia anak Bapa yang tunggal. Tetapi kepada semua umat pilihan Allah, itu Allah juga berkata supaya kita setia dalam memenuhi perintah Allah. Jangan ditambah atau dikurangi. Itu kata-kata Musa kepada orang-orang Israel. Ingat, jangan menambah atau mengurangi apa yang diperintahkan Allah. Kebenaran seperti itu yang menjadikan orang menjadi kudus. Melakukannya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok, tetapi untuk Tuhan. Apakah bisa? Itu pertanyaan yang juga, apakah kita bisa menjadi kudus? Pertama-tama kita melihat inti hakikat manusia itu. Inti hakikat manusia itu ada di dalam dirinya. Dalam hati dan budi manusia. Hati dan budi manusia itu harus bekerja sama. Hati itu sesuatu yang terdalam di dalam diri manusia, yang terus-menerus bekerja untuk mempertimbangkan segala yang dilakukannya. Apakah dilakukannya itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, kehendak Allah. Tetapi bagaimana orang tahu kehendak Allah? Karena itu mungkin kita itu turun naik di dalam perbuatan kita. Dan itu diketahui oleh Tuhan Allah pencipta kita. Dia menjadikan kita manusia ini, Dia yang tahu hati kita itu seperti apa.
Dan Tuhan menciptakan kita itu dengan risiko. Karena Ia ingin menciptakan manusia itu untuk pada akhirnya bersatu dengan Dia. Dan kita tahu Allah itu adalah kebenaran hidup. Allah itu satu-satunya yang ada di dunia ini. Kata Yahweh itu, akulah yang ada, aku yang selalu ada, hanya aku yang ada. Sehingga kita semua ini diciptakannya. Tetapi manusia itu diciptakannya sebagai yang sulung, seperti kata-kata permulaan Injil itu, permukaan Injil kita hari ini, kata-katanya seperti itu. Allah menciptakan kita untuk Dia, dan karena itu harus mengalami segala pencobaan hidup. Tetapi sekaligus juga hati manusia itu selalu rindu untuk keadaan yang surgawi itu. Dan bagaimana hati itu ingin memperlihatkan iman kita. Hati itu yang memperlihatkan harapan, kerinduan kita. Hati kita itu yang bisa merasakan perasaan-perasaan yang terdalam dalam diri manusia. Karena itu manusia ingin mengenal manusia lainnya, bukan hanya secara yang kelihatan aksinya, tetapi apa yang terjadi di dalam hati manusia. Hati manusia itu yang membawa kekudusan. Dan hati itu harus bekerja sama dengan budi kita. Hati dan budi itu harus menjadi satu. Karena untuk menemukan kebenaran itu, kita harus bertanya terus-menerus kepada diri kita sendiri. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang benar? Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Apa sesuai dengan firman yang diberikan Allah ke dalam diri kita itu? Karena itu lalu kita tahu apa dosa itu. Apa kesalahan-kesalahan yang kita buat di dunia ini. Ketika kita melakukannya, hati kita itu tersentuh. Ada peringatan dari Allah, ada ketidaktenteraman dalam hati kita. Budi kita bisa menerangkan hal itu. Karena kita menyerap kebenaran Allah itu melalui budi kita. Firman-Nya kita dalami setiap kali kita berjumpa dengan Allah. Berjumpa dalam tanda kutip. Karena dimanapun kita bisa berjumpa. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, di mana kita memandang alam. Karena seperti tadi dikatakan, manusia itu diciptakan sebagai yang sulung dari antara ciptaan. Yang sulung, yang diberi Allah gambaran seperti Dia. Dengan rohnya yang tahu bahwa cita-cita hidup ini ingin bersatu dengan semesta alam ini. Dengan rajanya semesta alam ini. Supaya di akhir hidup itu memperoleh ketenangan. Karena percaya. Karena itu hari ini Tuhan Yesus juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
yang sekalipun mengerti dalam-dalam, artinya pikirannya tahu tentang hukum Allah, tetapi lebih senang agar apa yang telah dikerjakan mereka itu dianggap benar. Lebih-lebih oleh nenek moyang mereka itu, adat istiadatnya. Tidak ada pandangan supaya mengkritisi dan mencari lebih dalam apa yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya itu. Firman-Nya sering terselubung. Setiap orang bisa merasakannya itu. Karena setiap orang diberi karunia oleh Allah untuk mengerti apa yang harus dikerjakan. Setiap pribadi dari kita ini diberi talenta-talenta yang berbeda, supaya semua dapat melakukannya sesuai dengan gambaran. Sekarang ini kita tahu bagaimana menjadi tubuh Kristus yang nyata di dunia ini. Anak Allah yang tunggal itu sudah memberitahukan firman-Nya kepada kita. Dan kita hendaknya menanamkannya di dalam hati kita yang terdalam melalui proses budi kita yang terus-menerus mencari kebenaran. Dan itu bisa kita dapatkan karena kasih karunia Allah itu tidak terbatas, tetapi melampaui segala kekuasaan manusia. Karena itu kita mesti terus-menerus menggali, merenungkan, menanamkan dalam diri kita sendiri supaya perintah Allah itu sungguh-sungguh tumbuh di dalam diri kita, menjadi tanah yang subur bagi firman-Nya. Apa yang kita perbuat hendaklah perbuatan yang benar menurut Allah. Dan itu kita cari terus-menerus. Dan akan berhasil bila kita menjadikan itu sesuatu yang menjadi pedoman hidup, menjadi kebiasaan. Bukan lagi kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Kekhawatiran timbul karena kita itu nyaman oleh penemuan-penemuan dunia ini. Penemuan-penemuan diri yang ingin agar kita aman, nyaman dengan pikiran-pikiran manusia. Ingin melampiaskan hasrat manusiawi kita. Tapi kita lalu menjadi jauh dari harapan Allah. Tuhan tahu itu. Karena itu diberinya kita kesempatan yang beribu-ribu kali untuk mendapatkan kembali jalan yang benar. Untuk kembali kepada jalan Allah. Jalan rohaniah Allah itu. Karena Allah itu roh. Yesus yang datang ke dunia ini memberitahu kita, roh itu yang berkuasa, supaya kita menjadi tak bercela. Artinya dalam perbuatan dan kerja kita itu selalu tahu bahwa apa yang kukerjakan ini adalah perintahnya. Kebenaran seperti itu akan menjadikan kita satu sama lain menjadi suatu persahabatan, suatu persaudaraan yang baru. Menjadi manusia baru yang setiap kali diperbarui oleh Allah kita. Karena itu pekerjaan itu terus-menerus, tidak pernah surut. Malahan semakin kita beriman
semakin kita itu banyak dicobai. Percobaan-percobaan yang berat, setiap orang diberi gelas masing-masing. Ada gelas yang besar, ada gelas yang kecil. Tapi gelas itu bisa penuh dengan kasih karunia Allah. Setiap orang diberi untuk mencapai finish, mencapai akhir perjalanan hidup ini dalam kebahagiaan bersama dengan Allah. Ketenangan batin yang paling kita idam-idamkan. Karena itu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, "Mengapa kamu berkata-kata tentang aturan-aturan adat istiadat manusia, dan bukan apa yang dikehendaki Allah?" Kepada murid-muridnya Yesus berkata, apa yang dari luar tidak bisa menajiskan manusia, tetapi dari dalam manusia ini. Manusia itu tergoda, seperti kata Santo Yakobus itu, keinginan-keinginan hati yang tidak teratur, keserakahan, kebohongan, persinahan, tidak adanya keramahan, atau membiarkan kebencian berkobar di dalam hati kita. Semuanya itu datang dari dalam hati manusia. Karena itu Allah itu ingin agar kita itu memperkembangkan kebenaran dalam hati kita, supaya firman Allah itu yang sampai kepada kita bukan kita diamkan, talenta yang dipendam dalam tanah, tetapi talenta itu diperkembangkan supaya Allah melihat hasilnya. Itulah kekudusan. Apakah bisa manusia menjadi kudus? Bisa. Agar kita melangkah setiap kali menurut kehendak Allah. Kita tahu kadang-kadang kita terjatuh, tetapi Allah telah menyediakan kepada kita masa untuk bertobat, untuk masa kembali, rekonsiliasi. Itu artinya kembali kepada jalan Allah. Dan setiap kali kita diberi firman itu, kita punya kerinduan akan firman Allah, kerinduan untuk mengerti, kerinduan untuk menanamkan sabda itu. Dan itu terjadi karena karya Allah sendiri di dalam diri kita. Kita diberi kemampuan untuk mengenal apa yang harus aku perbuat. Dan perbuatan itu terjadi di dalam hati kita yang terdalam, dalam budi kita yang terus-menerus mempertanyakan, apa yang harus kuperbuat bagimu ya Allah. Itu yang seruan kepada Allah seperti itu pasti dikabulkannya. Karena kita mau menjadi kudus seperti Allah kudus adanya. Kudus itu artinya berbuat, bukan yang berdiam diri, menyaksikan ketidakadilan, menyaksikan penindasan, melihat sesamanya yang tersungkur, tetapi berdiam diri. Beruntunglah perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang berbelas kasih kepada pedagang yang dirampok habis-habisan dan hampir setengah mati itu. Itulah Allah yang terus-menerus bekerja
Karena itu kita berkata dalam hati kita, betapa besar kasih setia Allah dalam diri kita ini. Ia terus-menerus. Ia terus-menerus untuk mengajak kita. Karena itu mari kita bersyukur. Allah itu menghendaki kebaikan dalam diri kita. Untuk tampak, bukan kebaikan itu tersimpan di hati, tetapi menjadi nyata dalam hidup ini. Mari kita laksanakan dengan hati dan budi kita apa yang menjadi perintahnya di dalam hati kita masing-masing. Setiap orang lahir di tempat-tempat, bukan di tempat-tempat yang sama. Setiap orang juga lahir di banyak pulau-pulau, di daerah-daerah dimanapun orang lahir, di situ ada pribadi yang disayangi oleh Allah. Karena itu kita pun menyayangi pribadi-pribadi yang diciptakan Allah. Manusia. Hendaklah kita selalu bertanya di dalam diri kita, apa yang harus kukerjakan supaya kita bisa disebut anak-anak Allah. Amin.